Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila asadizina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Wa qala al ulama, ma ra'aitu ahadan yata'allaku bi syaikhi thumma khaba. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li anna al-ilma nurun min ilahi wa anna al-ilma la yu'ti lil 'asi. Para asatidz, para alim ulama yang kami muliakan, para wali santri dan segenap anak-anakku, bil khusus yang setelah menyelesaikan hafalannya, yang membuat ayahmu ini bangga dan bersyukur karena menyelesaikan hafalan Quran dengan sekali duduk 30 juz itu satu alamat bahwa insya Allah Al-Quran itu sudah menyatu dengan darah kita. Dan orang yang telah menyatu darahnya dengan Al-Quran, hal yang paling utama dia harus jaga jangan sampai jatuh kepada maksiat. Karena kalau dia sudah bermaksiat, Al-Quran itu akan dicabut dari darahnya, dari hatinya. Maka ada orang melihat sesuatu ini menurut mata dia salah, tapi ternyata tidak seperti yang dia lihat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar 3 rakaat. Kalau orang yang kurang cinta kepada Nabi atau benci kepada Nabi, dia katakan Nabi juga bisa lupa, bisa salah. Tidak, anak-anakku rahimahullah, Nabi SAW tidak pernah salah, maksum, terjaga. Lalu kenapa dia sholat 3 rakaat? Allah ingin memberikan kebaikan kepada umat. Kalau kamu lupa dalam sholatmu, caranya seperti ini. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan Bilal, panggil orang, dirikan iqomah. Yang sudah bubar tadi balik, ada apa ini? Diajak sama Rasulullah sholat 1 rakaat. Setelah itu sujud sahwi, selesai. Kalau orang tidak ngaji, lah 3 rakaat si sembeng ngise baru. Ulang. Sholat dia 4 rakaat, 7 rakaat jadinya dia sholat isya. Sudah lelah, sudah salah, dan merasa dirinya benar. Tapi kalau orang ngaji itu paham. Maka anak-anakku rahimahullah, Al-Quran di dalam hati kalian yang 17, perhatikan, kalian di persimpangan. Kalau kalian tidak betul-betul meniatkan sebagaimana Ismail alaihissalam. Kenapa saya sebut Ismail? Ini masih bulan kemarin ya, Zulhijjah. Kalau Siti Hajar akan sulit, Nabi Ibrahim juga sulit, karena orang tua kita tidak akan sulit mengejar derajat beliau berdua. Tetapi kalau Nabi Ismail, sifatnya sudah ada pada diri kalian. Jadi waktu iblis datang menggoda Ibrahim, beliau tolak. Kepada
Siti Hajar beliau tolak, kepada Ismail beliau tolak alaihimussalam. Nah sekarang kalian, kalau ibu bapak kita harapkan, karena mereka keterbatasan, tidak pernah menghafal Quran, seperti Maulana Fauzan sampaikan tadi, dia ingin menyenangkan anaknya, dia bawa HP, begitu datang dikasih, milin pesan anak, walalah anak ke ngaji, masa nanti tawaran TikTok. Dia tujuannya baik, walaupun caranya salah. Tapi kalau kalian jadi Ismail, Masya Allah, apa kata iblis kepada Ismail? Seharusnya yang disembelih itu bapakmu. Kenapa? Karena sudah tua, wajar. Kamu masih muda, minta sama bapakmu, ya Allah, bapak aja yang disembelih. Itu kata iblis, dan masuk akal. Masa semua perintah Allah sudah dikerjakan, minta satu saja keringanan, ditukar. Karena kamu masih panjang, kamu masih sehat, kamu masih baru bajang, baru besar, minta kepada bapakmu supaya mohon kepada Allah ditukar. Karena kalau Ibrahim yang disembelih wajar sudah tua. Nah, apa jawab Ismail? Ya kamu iblis, ini perintah dari Allah. Begitu Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya, apa kata Ismail? Wahai ayah, jangan lihat, tutup matamu. Kenapa? Karena kalau engkau lihat aku, wahai ayah, kamu ragu, dan ragumu dalam melaksanakan perintah Allah akan menjatuhkan derajatmu di sisi Allah. Ragu, bukan tidak kerjakan. Maka Nabi Ibrahim pun langsung tutup mata beliau. Ini Ismail, anak-anakku rahimahullah. Kalian di posisi ini, kalau kalian yang kuat, ibu bapak kita keterbatasan, ada salahnya, datang bawa HP, nggih bu, jangan, saya masih ada hafalan, mau lihat ini, biarlah sekedar nelpon pesankan ibu bapak. Setelah itu jangan dilanjutkan. Insya Allah kamu yang kuat, kamu yang selamat, kalian akan selamat, menyelamatkan ibu bapak dan umat ini. Yang 17 orang saya pesankan, jaga betul anak-anak kalian yang memberikan penentuan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kata ulama, di sini peran niat yang kuat. Kalau kalian kuat niat kalian, tidak ada siapapun yang bisa merubah apapun. Wahai ayah, tajamkan pisaumu. Kenapa? Karena kalau tidak tajam nanti lama engkau menyembelih, akhirnya kamu berhenti karena kasihan. Maka Nabi Ibrahim pertajam pisaunya, dites di batu, belah batu itu. Sekeras batu itu dengan leher keras mana, sudah yakin dia. Begitu hendak disembelih, dia bilang, ayah bisa ndak balik ke belakang? Kenapa? Supaya sekali tarik langsung terpisah kepala dalam tubuh saya. Maka beliau falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jadilah Ismail. Begitu dua-duanya berserah diri kepada Allah, Allah ganti dengan sembelihan yang mulia. Apa itu? Kambingnya Habil alaihissalam. Puluhan ribu tahun yang silam, seorang anak berkorban demi mentaati ayahnya. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Anak yang taat diterima oleh Allah, anak yang tidak taat ditolak oleh Allah. Dua-duanya berkorban, perintah ayah. Satu petani, satu peternak. Qabil petani, Habil peternak. Begitu diperintah ayahnya, Qabil cari semua tanaman yang rusak-rusak, dikumpulin, taruh di atas bukit. Habil, dia periksa kambingnya, yang paling besar, paling baik, paling sehat, paling gemuk, paling gagah. Ada kambing yang gagah? Banyak. Antar kambingnya, jangan samakan kambing dengan yang bukan kambing.
Kalau sesama kambingnya banyak kambing yang gagah. Apalagi kambing itu jenggotnya panjang. Kemudian tubuhnya berisi. Nah, ini. Begitu fatuqubila min ahadihima, diterimalah kambingnya Habil alaihissalam. Bagaimana cara diterima? Dikirim cahaya, disimpan puluhan ribu tahun kemudian. Begitu Ismail disembelih, diganti, Allah kirim. Setiap kebaikan pasti Allah akan jumpakan dengan kebaikan. Kalian jangan ragu anak-anakku rahimahullah. Dari Sunanul Huda sudah ratusan bahkan mungkin ribuan. Semua yang sudah dapat kebaikan dari sini, tidak ada namanya putus. Ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bihi bisyaihi thumma khaba. Itu kata Abu Muhammad Sayyid Al-Maliki. Tidak pernah aku melihat seorang santri yang selalu menjaga hubungan dengan gurunya akan celaka atau binasa. Jadi selama kalian menjaga hubungan dengan guru-guru kalian yang sudah menjaga, mengajar, mendidik, adapun hal-hal yang tidak baik terjadi sama diri kalian ke depan, itu proses. Tidak ada sesuatu itu jadi langsung jadi, nggak ada. Kalau kita lihat atap ini atap-atap bukan dari besi atau ini langsung jadi, tidak. Diatur dulu, dipanasin dulu, dipukul dulu. Lihat bata yang menyusun bangunan ini, dicangkul, diinjak. Ada di antara pelinggih yang jadi petugas yang bisa buat bata nih, ya? Ada bapak-bapak ibu yang biasa buat bata beak nih ke? Penok nggih, berembintan, demen tercangkul langsung jadi bata? Enggak. Dia dicangkul dulu, dicampur dulu, diinjak-injak. Begitu dicetak, tidak selesai. Kalau dia selesai cetak, dikeringkan. Setelah kering, tidak bisa. Kalau masih batu katak tekadu balik, jauh nilainya dan kekuatannya jauh. Yang paling besar itu setelah jadi, sudah kering, sudah tercetak, dibakar. Dalam pembakaran itu sama, begitu diangkat. Kayak yang sering ikut bakar batu sama almarhum bapak tiang, paling senang yang ikut bakar batu sambil tiang lihat, masya Allah, ini tanah saja begitu dia diproses, dibakar, bermanfaat luar biasa. Bagaimana kalau manusia? Maka bapak-bapak ibu rahimahullah, anak-anakku khususnya yang 17 orang ya, tegak kalian, orang-orang tua kalian yang kurang paham doakan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita masih jauh dari Ibrahim, dari Siti Hajar, kita belajar. Karena pesan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang beriman itu pasti dia akan beruntung. Dengan syarat yang pertama, dalam sholatnya mereka khusyuk. Kenapa Allah sebut sholat? Karena sholat itu hubungan hamba dengan Khaliknya yang paling tinggi sebagai puncak. Khasyi'un, dan mereka sudah sampai sifat khusyuk. Kata ulama, apa makna khusyuk di sini? Yang pertama itu adalah ta'i'in, sifat taat. Kalau orang sholat nih harus punya taat. Lamun sembahyang subuh 2 rakaat, nindik rombok jadi telu. Yuk, kengonek sembahyang subuh sih dengan wassalam. Aku rombok jadi 5, dan mai angan sembah Allah Ta'ala 2 rakaat. Tidak ada sifat taat, walaupun lebih, walaupun banyak, tapi sifat taat sudah nggak ada. Maka tidak diterima. Keterimaan sembahyang subuh 5 rakaat. Kan luian, luian 5 napi 2. Tumbek tengah luian 2 kan 5 nggih. Ya, luian 5 napi 2. Luian 5. Nah, makin pelunggu sembahyang subuh 5 rakaat. Bagus napi berembe. Yuk, kan 5 rakaat luian. Kembik. Kenapa? Karena tidak ada sifat taat. Anak-anakku rahimakumullah,
Begitu kamu diizinkan, kalian diizinkan sama Maulana, sama Ustaz, diizinkan 3 hari, apapun yang terjadi di rumah, hari ketiga harus balik. Memang mungkin kita berpikir, ini kan pas hari ketiga ini paman meninggal. Ketaatan yang dibuat oleh kalian dengan balik itu, yang pertama berpengaruh adalah orang yang ada hubungan dengan kalian, ibu, bapak, saudara. Makanya ahli Al-Quran itu Allah akan memberikan tiket 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Karena apa? Ada ketaatan. Kalau Al-Quran, ini anakku yang 4 orang, kalau kalian tidak khatam dalam 1 bulan ke depan ini, kalau sekarang kan setiap minggu khatam, wajibkan diri kalian. Tapi nanti kalau sudah menikah, sebulan tidak khatam Quran, mulai Al-Quran itu pindah sedikit demi sedikit. Begitu kalian jatuh kepada maksiat, pindahnya itu besar. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tiba-tiba hilang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi hilang, tidak bisa beliau baca. Maka beliau berpikir, apa salah saya? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku sampaikan kepada guruku, kok susah aku ini ya guru, hafalanku kok ada kredit. Maka guru bilang, tinggalkan maksiat. Ternyata beliau pernah melihat betis seorang wanita, surat Al-Kahfi hilang. Maka dari itu anak-anakku rahimahullah, jamaah rahimahullah, tiang berdoa kepada Allah, kalau sekiranya Al-Quran saya mau dicabut, saya minta supaya nyawa saya dicabut duluan. Tidak sanggup kalau hafalan Quran tiang itu hilang. Sehingga jamaah rahimahullah, dari sejak tiang selesai hafal Quran sampai Ramadan kemarin, setiap Ramadan tiang menyelesaikan hafalan tiang dalam sholat tarawih. Wajib tiang ceritakan, bukan untuk sam'ah ataupun riak, karena orang hafal Quran itu satu-satunya yang harus dan wajib menceritakan dirinya, saya hafal Quran. Kenapa? Supaya kamu jaga, itu bukan sesuatu yang riak, tapi itu amanah yang besar. Saya hafal Quran, saya hafiz Quran, dan itu menjadi penjagamu. Namun kadang-kadang tiang tidak berani pimpin di masjid karena harus meningkat. Tahun kemarin harus malam ke-15 2 juz 1 malam, kadang malam 10 harus selesai 3 juz. Dulu teman-teman dai yang dampingi tiang, karena tidak ada yang sanggup berdiri di mantang, mau berdiri 1 juz itu siapa yang mau terima? Ngebaca alpil doang biluan setum yunim teparan imam setum, padahal surat alfil. Saat ini tiang balik, teman-teman dai penjaga, jaga, saya ini perlu jaga hafalan saya ini, bagaimana? Yang sampaikan, oh kami jadi makmum, dibantu. Pernah tiang semalam karena ketinggalan anak tiang Ning Tamara ya, sakit waktu itu bulan Ramadan, sampai malam ke-7 sakit, tiang harus selesai malam ke-20. Akhirnya teman-teman itu dengan sungguh-sungguh semalam tiang baca sampai 4 juz 1 malam. Wah, ngengoh-ngengoh doang, arak sak tukul, lagu luar biasa. Semoga Allah balas beliau-beliau itu, luar biasa yang ikut niki. Jadi madrasah Sunanul Huda berdiri niki bukan tiba-tiba berdiri, dari perjuangan dari 1 orang santri, itu Ustadz Khairi. Itu dia pertama bolak-balik tiang 9 bulan bolak-balik mantang ujung-ujung tuh bolak-balik. Terus keluarga di ujung-ujung itu masih ngelihat, tapi sangat tahu ini anak semeton lagu dentonaran ustad, dentonaran hafiz, pokoknya saya terima, wah ndek mengganggu luar biasa. Awal-awal itu 1 orang 9 bulan yang jalan kaki, goyo tak berdui airok marah Ustaz Fauzan, baru Maulana Fauzan bilang, wah airok betul, tiang kerok, tahu pelungguh kerok, lamun genit naik ngawok. 9 bulan tiang jalan kaki bolak-balik. Baru datang 5 orang, baru 7, 8, 15. Goyo narak bangunan niki jamaah, nyinggak. Jadi memulai hafalan, sedangkan kamu kembali kepada kalian anak-anakku sudah mendapatkan Al-Quran.
Guru-guru kalian ini semua angkatan-angkatan awal, terutama Maulana Fauzan, Maulana Amin, angkatan awal. Kalau dulu beliau-beliau ini anak-anakku Masya Allah kadang pulang ndak lengkap jalannya, dencerot. Kalau sekali salah nih bapak-bapak ibu-ibu yang beritahu mereka belum tanya sama mereka, ada Ustadz Kudesi juga itu kalau sekali salah ndak bisa bangun. Tiang hukum itu pakai kayu Pak KUA, kayunya sebesar tangan. Tiang hukum itu sampai ndak bisa bangun karena saking inginnya. Dan zaman ini belum ada HP, belum ada viral-viral, dan orang tuanya ikhlas-ikhlas. Padet nih pokok jari. Orang tuanya semangat, gurunya semangat, santrinya juga semangat. Masya Allah. Dan alhamdulillah hampir 99% yang angkatan awal niki punya madrasah, TPQ, ngajar Quran. Alhamdulillah. Ma ra'aitu ahadan yata'allaku bihi. Selama seorang itu nyambung sama gurunya, tidak akan dikasih kesusahan ataupun penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku rahimakumullah, guru-guru kalian ini yang bermujahadah. Nih, ustadz-ustadz di sini bermujahadah. Kalau tiang Bapak Ibu rahimakumullah ibarat niki tulisan niki. Nabi namanya tulisan niki. Ya. Sepanduk. Niki paling 5-6 hari sudah hilang nggih. Piran terpasang Malik tahun muri. Yang mungkin sudah nasib sepanduk. Pas acara besar baru yang hadir. Dipakai beliau-beliau inilah yang hari-hari para asatis di sini Bapak Ibu. Bukan yang pensiun tidak, tapi dalam hal-hal yang lain. Dengan doa, dengan amalan dari Pelunggu Sami, orang-orang terdahulu yang berkorban. Semoga Allah terima beliau-beliau semua. Niki tanak niki datang amak Said tiang, bapak tiang. Haji Muhid anak aneh tuh tahu lagu ndara kepeng Pak pire-pire simbayah pire-pire kengonek pokok tuh tahu ada mau papu-papu empahale coba keikhlasan. Coba Pelunggu jamaah tiang bayar niki 1 siu 1 kiu niki tanah tiang bayar 60 juta lagu 4-5 tahun harak kek dengan bayar tanah 1 siu 1 kiu, tapi karena ikhlasnya tahu mak keberkahannya. Ini orang-orang ikhlas. Kita dijumpakan Habil kambingnya berjumpa dengan Ismail, pasti akan seperti itu kehidupan bapak-bapak wali santri. Tidak mungkin Allah kirim anak-anak bapak jadi sekarang ini kalau dalam diri bapak itu tidak ada kebaikan yang Allah pandang. Dijumpakan, dan semoga perjumpaan ini terus kita bersama sampai ampunan Allah di depan surga nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi setiap kebaikan-kebaikan itu Allah akan jumpakan dengan kebaikan. Tiang mulai di sini kurang tahu niki darak tahu para ustadz datang almarhumah nak tuan tiang Haji Hafsah. Sila tijuk wah mbi saya engkau butuh nggih butuh tahu ibtidaiyah niki tijuk mbi niki langsung garis ndik narak ukur-ukuran langsung dikasih. Di depan nih ke jalan kita butuh almarhum mantan kepala desa lalu Sumarli, Allah yarham, semoga Allah terima beliau. Hari-hari beliau datang ke niki ikut nambah, balik dari kantor desa datang nambah. Akhirnya dia bicarakan kita butuh jalan, mulut usuk doang langat. Daud butuh motor niki, dia datang. Beliau cadangi yang punya sawah, pira hasil 3 kintal, kebayang 3 kintal. Bengti setahun liwat nendik ngaruh onggih ya kita pakai bolak-balik karena ikhlas jumpa ikhlas, orang baik jumpa baik. Masya Allah datang yang punya tanah yuk lalu transmigrasi ini ke Kalimantan datang yang punya tanah kita sampein mau beli milik bedait mbi ustadmu milik bedait datang tiang begitu jumpa atas mak comblangnya almarhum Ama Ayu, Masya Allah beliau yang bertahun-tahun berkhidmat di sini.
Beliau yang sampaikan bolak-balik melet bedait tuh nih, harus silap bepi rajin. Ndak melet bedait. Ah ya udah, tiang cari waktu cari ke rumahnya. Begitu jumpa, enggak mak. Side akan cari ustad nanti, nggih. Tahu entian? Ndik ketahu, baru bedait, nggih. Masa ndik tahu? Tiang ngirup lek papu irim lai, tati irim. Nggih. Wi tiang lahir ndik lai, oh tetu nih. Ternyata dulu dia nih ke sama papu laki-laki tiang tati iri pernah berkhidmat. Lamun pelinggih jak sila nendek bayah yak nama selapu. Selalu Allah jumpakan kebaikan dengan kebaikan. Maka dari itu biasakan kita melihat kebaikan. Maka dari itu anak-anakku rahimakumullah, ustadz-ustadzmu di sini ini sama, kita manusia biasa, ana basyarum mislukum. Ada khilaf, ada salah. Di saat engkau melihat kekurangan gurumu, saat itu berkah ilmumu dicabut dari hati. Jangan. Muliakan gurumu sebagaimana engkau muliakan ayah ibumu. Imam Syafi'i rahmatullahi pernah ditanya, wahai Imam, apakah boleh berdebat sama ayah? Imam Syafi'i mengatakan, jangankan berdebat, ayahmu kecilkan suaramu karena takut sama kamu ngelawan, kamu sudah durhaka. Tidak usah debat, biasa tempuh Den, nah, pas kamu Den, nah, bapak dek si takut nggak ngelawan, kamu telah durhaka sama ayah. Ini kalau kita membiasakan bicarakan, melihat, mendengar kebaikan, ini makna khasyau, ketaatan, keistiqomahan. Arak dengan sembahyang Allahu Akbar, langsung makmum kena subhanallah kembik. Saya nggak baru ia tenduk engkah maghrib dengan bersila dengan pengajian pedam, pas komat isa terduduk bersila ndek pada luduk, lamun bersila lamun mengalak aja pada luduk niki bersila tersuruh jadi imam isa. Demen rakaat kedua angkat imam Allahumma hdina fiman hadayat. Hah? Ini makmum bingung. Lu pun ya tedem baru niki kan? Pun paran subuh. Yang kena amin, dek kena amin jamaah. Subhanallah. Wa afina fi man afait. Subhanallah. Imam bingung, ya kembe, ini kan rakaat kedua. Wah, napiara? Kunut. Sang balik imam. Allahumma kshif anna minal bala. Subhanallah, belian malik. Apa salah? Udah, kah? Allahu Akbar. Pas assalamualaikum, subhanallah. Abun terus doang salam imam nih. Balik jamaah nganjang selapu. Dikempik enjak sampai selesai makmum. Napi salah. Sampai ngise Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bukparan jak subuh, nah makin jamaah saya salah nih, setan salah, ustad dek salah, makmum dek salah, setan salah, wa ma ansanihu illas syaitan. Ini jadi keburukan niki jatuhnya ke setan. Kalau orang beriman tuh seperti itu. Waktu Rasulullah datang niki ngelapor ya Rasulullah, oh ndot lamun laporan sahabat sak lengek jak nindik tu anan lai. Kalau kamu mau bicarakan sahabat saya yang jelek jangan, tapi kalau kamu bicarakan yang baik silahkan. Aku tidak mau berjumpa dengan sahabatku dalam keadaan hatiku keruh, sabda Rasulullah. Jadi itu makna khosyun anakku, jangan suka mendengar keburukan. Bahkan ulama mengatakan siapa yang membicarakan keburukan orang lain sebelum dia mati pasti dia akan melakukan keburukan itu. Kalau orang lain itu benar melakukan keburukan, bagaimana kalau tidak benar? Niki hati-hati ibu, ya guna ngaji, perbaiki, ya guna lebaran, ya guna silaturahim, minta maaf sama Tuhan. Aku ya rumlai nendek sampai mati itu berjulu. Aronia dakan jilbab sholat dia mu ninggak dek nuah tulakan
Padahal mula jilbab nia dengan lagu pelinggih sak nyinggak ndek tebing akhir pun rawas dengan duk luah. Kesolah jilbab ni nak nu sida angkat ndang lalu dakan solah nu mau nyinggak padahal sida ya nyinggak ndek tebing. Akhir pun rawas dengan itu terjadi. Akhirnya tersebar orang. Dia ibu dia dakan solah jilbab lagu mau nyinggak dan cara nulakan. Padahal dengan niki dia beli, dia sering sedekah. Pelinggih karena tidak pernah ndak dikasih nyinggak karena orang lagi butuh lalu pelengik batur. Apa kata Allah? Kenapa? Ketika kalian mendengarkan keburukan, kalian mengatakan tidak pantas aku membicarakan ini. Hada ifkum qadim. Laula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapa orang-orang beriman itu ketika mendengarkan keburukan harusnya mereka mengatakan kata Allah, mana takallama bihada, tidak pantas kita bicarakan itu. Itu anakku, kalian yang pegang Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. La yambaghi li sahibil Quran an yajida ma'a man wajada wa an yajhala ma'a man jahala wa fi jawfihi kalamullah. Tidak pantas orang yang menghafal Quran membalas keburukan kejahilan dengan kejahilan dan berdebat kepada keburukan dengan keburukan. Wa fi jawfihi kalamullah, di dalam dirinya ada Al-Quran. Gairu annahu la yuha ilaih. Hadis sebelumnya Nabi SAW bersabda, orang yang hafal Quran itu dia kedudukannya sama dengan Nabi, bedanya hanya tidak datang malaikat Jibril mewahyukan kepadanya. Maka akhlak harus sebagaimana Rasulullah SAW. Ayahmu ini sudah bertekuk lutut dengan dibicarakan keburukan, dengan perjuangan dihina, diremehkan, direndahkan. Tidak boleh. Al-Quran mampu kita berdebat, mampu kita bawakan bukti-bukti, mampu, tapi nggak perlu. Rasulullah yang melarang kita. Dulu saya anak-anakku rahimahullah dibilang tidak punya sanad Al-Quran, nggak pernah selesai Al-Quran. Waktu itu ajaib di pondok pesantren ayahmu ini dulu pertama yang membaca Al-Quran dari subuh sampai maghrib. Kalau syarat kalian di sini diturunkan 2 hari. Kalau waktu saya dulu ini Maulana Fauzan, Maulana In'am yang awal-awal ini itu harus 1 hari dari subuh sampai maghrib. Tapi kita beberapa pertimbangan jadi 2 hari. Waktu saya mau melaksanakan itu tiba-tiba ada 2 dai dari Lombok, dari Mantang, lalu Solehuddin, lalu Harte, sama almarhum Ama Ayu. Ini sedang gerak dakwah ke Palembang, mampir di Seragen. Lusa itu saya akan ujian Khatmul Kubronya. Akhirnya oleh almarhum Pak Kiai ditahan. Saksikan langsung. Mereka berdua yang menjadi pendengar dari subuh. Almarhum Ama Ayu itu menek-menek ndek bani si cemuh. Coba pelunggu bayangkan. Karena saat zaman ini ke-97 pelunggu. Langka sekali. Orang mau baca Quran 30 juz sehari itu langka. Dan dia pas bergerak dapat jumpa. Bersila dari subuh sampai maghrib. Langsung yang dikasih syahadah langsung. Begitu sudah mulai maju Sunanul Huda, udah banyak santri datang entah dari mana. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang membawa berita buruk itu bukan orang luar, orang-orangmu di dalam sendiri. Keluargamu, temanmu, orang kampung kamu yang tinggal sama kamu, handai tolan, itu Al-Quran sudah sebut. Usbatum minkum.
Tapi apa kata Allah? La tahsabuhu syarral lakum. Jangan pedulikan, tidak akan mungkin jadi buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, baik bagi kamu. Lamun narak salah ambau sik merem diri. Lamun narak entam ngengok hangan, niatmu sudah berubah, kamu bisa luruskan. Allah tahu lebih baik bagi kamu. Jadi itu anakmu. Kalau kita bawa bukti nih, 3 pondok pesantren saksikan, syahadah saya sampai sekarang saya simpen. Nah, yang bilang-bilang seperti itu nggak perlu kita tunjukkan. Kenapa? Ahli Quran la yambaghi li sahibil Quran an yajida ma'a man wajada wa an yajhala ma'a man jahala wa fi jawfihi kalamullah. Kalau perasaan sih wah. Nah, anakku, perasaan orang bicara. Betul enggak Anda dapat syahadah? Langsung saja. Kalau perasaan, tapi ini ketaatan kepada Rasulullah SAW. Jangan berdebat dengan ahli debat yang tidak bermanfaat karena tujuan mereka keburukan bukan kebaikan. Lain kalau kita berdebat bermuzakarah sama ahli ilmu yang memajukan ilmu, itu bab lain anakku. Tapi kalau dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita dapatkan, tidak usah didebatkan, diam. Allah wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan melindungimu dari manusia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kepada wali santri, pelungguh itu sepertiga keberhasilan anak-anak kita. Para asatidz itu sepertiganya dan anak kita sepertiganya. Kalau 3 komponen ini bersama, maka pasti Allah sudah berjanji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang ikhlas membenarkan, bersedekah, membenarkan janji-janji Allah, maka pasti kami akan mudahkan dia kepada yang kebaikan yang dia inginkan. Jadi kalau anak-anak kita ingin berhasil, tidak boleh pincang. Pire naen jangkih, ya? Pire naen jangkih, ibu-ibu. Telu napi 5. Lalu lamun 2 berembe kapincang ande tak kela ai ini bangkal aruan napiaran tumpah nggih ande goreng manok 2 niki napiaran penggorengan bolet lepas lek jangkih lagu otak telang sekek berembe niki ini nendot anda justru telu niki yesin kuat. Kita 3 komponen sesungguh-sungguh guru ngajahan, santri sungguh-sungguh, makin pelinggih datang, anak masem de inget sanu kembek ye layak sanu ye kembek ye merari bau hadir oleh nggih baru wahapa dek mendatang lek begawe de nara ndek begawe ndek bedugdak nggih. Nah, deman 2-3 jelo kurang ngaji, balik-balik ulang lagi setorannya. Anakku ada mulut nih, mendek mulut jaknya, jauh mulut, lemaru oleh berembe, dek man bih jajenu saya akakan rombo, malik, walhal kalau pelungguh maulid, hasil maulid dibawa ke madrasah, ratusan santri bisa ikut makan. Ini sangat penting. Pelungguh sebagai orang tua sungguh-sungguh, ustadznya sungguh-sungguh, santrinya lemah, niki juga akan kepijang. Tapi insya Allah kalau orang tua sungguh-sungguh, gurunya insya Allah sungguh-sungguh, nanti santrinya akan mengikut. Maka dari itu lewat pertemuan tahunan ini kita bersyukur kepada Allah, tahniah anakku 4 orang yang sudah selesai hafalan Qur'annya dan 17 persiapan. Niatkan, karena sesungguhnya niat kalian itu akan membawa Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih orang yang punya keinginan. Jadi kalau keinginan wah selesai sudah, nanti dah lancarin di rumah, tidak akan kuat kalian, pasti kalian akan mundur. Itu sudah digaris dari Al-Quran. Tapi kalau kalian, saya tidak akan pernah pergi sebelum saya satu majelis baca Al-Quran, sebelum guru saya mengizinkan saya, baru maka Allah akan kuatkan kalian. Ya, yang 17 coba berdiri, yang 17 orang berdiri, saya mau lihat.
Masya Allah. Nih 17 orang ya. Moga tahun depan anakku 17 nih jangan satupun yang tidak hadir di sini. Ya. Insya Allah ya. Nah, hadap sini semua. Ya. Niatkan tahun depan di tempat yang mulia ini kita akan tasyakuran atas kalian semua tanpa satupun tidak hadir. Ya. Semoga Allah kuatkan kalian semua. Silahkan duduk. Dan kepada anak-anakku yang 4 orang. Ini yang satu siapa dari mana? Siapa? Dari mana dia, Maulana? Bima. Yang Saiful ya. Terus Samsu. Oh, Safron. Terus samping? Hamzah. Sorry, dari Lotem. Terus Abdul Mugni. Ujung-ujung ya. Masya Allah. Terus Al-Farazi yang 8 bulan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini 4. Semoga beliau anak-anakku lanjutkan kepada ulumul Quran ya, kepada kitab-kitabnya. Sekarang sudah kelas berapa? Mereka udah di diniyahnya sudah berapa? Udah selesai juga diniyahnya, Alhamdulillah. Jadi Ustadz Fauzai, Ustadz Zain, mereka niki sudah diniyahnya juga sudah selesai. Oke, Alhamdulillah. Jadi semoga kehadiran Bapak semua ini sebagai doa dan penyemangat dan menjadi sunnatan hasanah ya. Jangan pelunggu sami merasa saya hadir di sini tidak bermanfaat ataupun kurang, tidak. Hadirnya pelunggu di sini ini rahasia Allah, di antara pelunggu ada yang diterima doanya, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan tahun ini, jazakumullah khairul jaza, dan kita lanjutkan dengan 1-2 acara lagi.